Pernah nggak sih ngerasa capek banget, tapi bukan karena habis ngadepin masalah gede, justru gara-gara hal-hal sepele yang numpuk terus-terusan, yang nggak ada habisnya? Nah, kali ini kita bakal coba kupas tuntas seni buat ngetawain semua kekacauan hidup itu. Kita mulai dari kutipan yang jujur aja nusuk banget. Intinya gini, yang bikin kita pengen nyerah tuh seringkali bukan tragedi besar, bukan badai dahsyat, tapi gerimis masalah kecil yang nggak ada hentinya. Kayak sepele banget. Tali sepatu putus pas kita lagi buru-buru. Nah, itu dia. Oke, jadi kita masuk ke bagian pertama. Di sini kita bakal lihat gimana sih ribuan tusukan jarum kekecewaan kecil itu pelan-pelan tapi pasti bisa ngubah kita. Dari yang dulunya anak kecil ceria, penuh tawa, kok tahu-tahu jadi orang dewasa yang sinis dan suka ngeruntuh. Dan di satu titik, tanpa kita sadari, kita jadi sosok yang dulu kita bilang, gua nggak akan pernah jadi kayak gitu. Anak kecil yang riang gembira itu rasanya jadi kayak orang asing yang jauh banget. Coba deh tanya ke diri sendiri, kemana ya perginya versi kita yang dulu itu? Masih kenal nggak kita sama dia? Oke, sekarang kita coba bedah nih. Apa sih biang keladinya? Ternyata, kita semua tuh kayak kejebak dalam sebuah permainan besar yang namanya kesuksesan. Dan sialnya, aturan mainnya tuh emang sengaja dirancang buat bikin kita semua kelelahan. Nah, ini nih akarnya. Coba ingat-ingat deh, dari kecil kita kan diajarin buat nukar waktu main yang seru itu sama pujian. Pujian karena nilai bagus, karena dapat piala. Secara nggak langsung kita belajar, oh ternyata harga diri gue itu diukur dari pencapaian ya, bukan dari seberapa seneng gue ngejalaninnya. Nah, ini dia nih, peta menuju burnout yang mungkin udah familiar banget buat kita. Langkah pertama, korbanin dulu kesenangan, tukar sama janji kesuksesan di masa depan. Langkah kedua, kejar terus pencapaian, seolah-olah itu tanah perjanjian. Dan langkah ketiga, kita akhirnya sampai. Tapi sampainya di mana? Di titik kelelahan, sinisme, dan perasaan, ini semua buat apa sih? Filsuf Arthur Schopenhauer punya perumpamaan yang ngena banget soal ini. Dia bilang, kita ini kayak pelaut yang berjuang seumur hidup, mikirnya bakal berlabuh di pelabuhan yang megah. Tapi kenyataannya, kita sampai di sana sebagai bangkai kapal, tiang layarnya patah, talinya putus semua, udah nggak ada yang tersisa. Oke, sekarang siap-siap buat plot twistnya ya. Gimana kalau ternyata musuh utama kita selama ini tuh bukan kegagalan, tapi justru harapan? Coba kita main-main sama ide yang agak gila ini deh. Jangan-jangan semua rasa frustrasi yang kita rasain sekarang itu akarnya dari optimisme kita yang naif waktu muda dulu. Keyakinan buta kalau hidup itu harusnya enteng dan seru terus. Nah, disinilah letak sumber penderitaannya. Ada benturan keras antara harapan kita yang enteng kayak balon pesta sama realitas hidup orang dewasa yang, ya ampun, berat dan numpuk terus kayak cucian kotor yang nggak kelar-kelar dicuci. Oke, jadi kalau harapan palsu itu racunnya, terus penawarnya apa dong? Jawabannya bukan dengan menggenggam lebih erat, bukan dengan ngontrol lebih ketat, tapi sebaliknya, belajar seni melepaskan genggaman. Ada dua cara nih biar hidup terasa lebih ringan. Pertama, buang jauh-jauh ilusi kalau kita bisa menyelesaikan hidup ini, kalau kita bisa ngontrol segalanya. Dan yang kedua, ya udah, rangkul aja keabsurdan hidup ini. Akui aja ada jurang antara keinginan kita akan makna dan keheningan alam semesta. Nah, filsuf Albert Camus ngasih kita kunci penting nih. Dia bilang, yang absurd itu bukan berarti dunianya yang nggak masuk akal. Bukan. Absurd itu adalah konflik, bentrokan terus-menerus antara kebutuhan kita sebagai manusia untuk mencari makna dengan dunia yang diem aja, nggak ngasih jawaban apa-apa. Dan ini sebenarnya bukan ide yang baru-baru amat loh. Ribuan tahun lalu, filsafat Tao kuno udah ngajarin hal yang sama. Intinya jangan coba-coba mengendalikan atau memaksa aliran sungai kehidupan. Karena logikanya sederhana, semakin kencang kamu genggam, ya semakin banyak yang bakal lolos dari sela-sela jarimu. Dan sampailah kita di puncaknya, di solusinya. Gimana kalau kita ubah perspektif? Gimana kalau kita berhenti nyinyir dan mencibir semua kekacauan ini? Dan sebagai gantinya, kita mulai menertawakannya? Nietzsche punya istilah yang keren banget buat ini. Amor fati. Artinya, cinta pada takdir. Ini bukan pasrah yang pasif ya. Ini adalah latihan aktif buat nggak cuma menerima, tapi benar-benar mencintai apapun yang disuguhkan takdir. Mau itu baik, mau itu buruk. Jadi, orang yang bisa bilang, ya dengan lantang pada kehidupan. Tapi jangan salah paham dulu. Ini bukan berarti kita jadi cuek, jadi bodoh amat. Nggak gitu.
Kita tetap harus punya tujuan, punya tanggung jawab, punya batasan. Bedanya cuma di cara kita memegang hasilnya. Kita kendurkan cengkraman kita pada hasil akhirnya. Jadi lebih rileks, gak panikan. Jadi pada akhirnya, semuanya kembali ke satu pertanyaan simpel ini. Saat hidup terasa kacau balau dan gak masuk akal, kita mau pilih yang mana? Mencibir dengan sinis atau menertawakannya dengan lepas? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing.